Assalamualaikum solih-solihah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ustazah harap kalian baik, sehat, dan tetap semangat belajar. Nah, solih-solihah, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Solih-solihah, sebelum belajar hari ini dimulai, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu ya, agar materi yang akan kita pelajari pada hari ini mudah dan bermanfaat. Lani dan teman-teman sedang bermain bersama. Mereka bermain di halaman sekolah. Lani mengajak teman-teman bermain peran tentang kejadian alam yang ada di sekitar. Peran apakah yang akan mereka mainkan? Kalian coba perhatikan ya percakapan antara Lani dan juga teman-temannya. Sekarang bacalah percakapan Lani dan teman-teman. Lani bertanya kepada teman-temannya, "Teman-teman, ayo kita bermain peran. Bagaimana kalau bermain peran tentang bencana banjir?" tanya Lani. Kemudian Udin pun bertanya, "Ayo, tapi bagaimana caranya? Lalu peran apa yang akan kita mainkan?" tanya Udin. Nah, Beni pun menjawab, "Saya tahu, kita buat cerita terlebih dahulu. Cerita tentang desa kita yang kebanjiran. Kita semua mengungsi ke balai desa." "Saya mengungsi ke balai desa sambil berjalan kaki. Nanti Beni mengungsi naik perahu karet ya," ujar Dayu kepada teman-temannya. "Saya jadi dokter ya. Saya memeriksa pengungsi yang sakit," kata Edo. Dan Siti pun ikut berkata, "Saya jadi penduduk desa tetangga. Saya membawakan makanan untuk pengungsi." Kemudian Lani berujar, "Saya yang membantu." Nah, kemudian Beni pun berkata kembali, "Saya jadi kepala desa ya. Saya membantu penduduk untuk mengungsi." Nah, anak-anak, itulah tadi percakapan antara Lani dan teman-teman yang mempunyai rencana untuk bermain peran. Sekarang saatnya kita bermain sambil mengukur suhu. Nah, anak-anak, bagaimana dengan udara di tempatmu? Samakah suhu udara yang kalian rasakan? Mengapa demikian? Di sini ada Edo yang sedang mencoba mengukur suhu. Mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Edo memegang kursi di kelas dengan telapak tangan. Kursi terasa dingin. Edo lalu berjalan keluar kelas. Edo memegang batu di halaman sekolah. Batunya terasa panas. Nah, anak-anak, ayo kita mengukur suhu benda di dalam dan di luar kelas ya. Lakukan bersama dengan teman-temanmu. Mari berlatih mengukur suhu. Carilah 5 benda yang ada di dalam kelas atau di dalam rumah kalian ya. Kemudian kalian cari 5 benda yang ada di luar ruangan. Peganglah dengan telapak tanganmu ya. Apa yang kamu rasakan anak-anak? Coba kalian bandingkan ya. Pertama, tulislah hasil latihanmu pada tabel berikut ini. Beri tanda checklist pada suhu yang sesuai. Nah, anak-anak, kalian bisa membuat tabel seperti berikut ini. Tuliskan nama benda, lokasi benda, kemudian suhu panas dan juga suhu dingin. Lalu nanti kalian akan beri tanda checklist pada suhu yang sesuai. Nah, untuk contohnya seperti berikut ini ya. Nama benda, kursi, lokasi benda di dalam kelas. Nah, ketika kita sudah raba, kita bisa merasakan bahwa kursi di dalam kelas itu suhunya dingin. Kita beri tanda checklist di kolom yang sudah tersedia ya. Lalu contoh yang kedua ada batu. Batu lokasinya di halaman rumput. Nah, ketika kita pegang suhunya panas, maka kita beri tanda checklist pada kolom yang sudah tersedia.
Nah, anak-anak, untuk contoh yang lainnya seperti ini ya. Misalnya nama bendanya itu adalah pagar. Lokasi bendanya ada di halaman. Nah, ketika kita pegang, suhunya terasa panas. Oleh karena itu, kita berikan tanda checklist di kolom ini. Nah, anak-anak, benda lainnya yang dapat kita tuliskan itu adalah batang pohon. Lokasi batang pohon ada di halaman. Karena batang pohon ini tertutupi oleh rimbunnya dedaunan, maka ketika kita pegang, suhu dari batang pohon tersebut dingin. Kita berikan tanda checklist di kolom yang sudah tersedia ya. Nah, kalian tuliskan nama benda lainnya yang kalian temui di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Lalu kalian tuliskan nama bendanya, lokasi, serta kalian beri tanda checklist apakah benda tersebut bersuhu panas atau bersuhu dingin. Kemudian, kegiatan yang kedua, kalian mintalah temanmu menyebutkan benda yang ada dalam tabel. Pilih 4 benda yang tidak ada di tabelmu ya. Cari dan pegang bendanya. Lalu rasakan suhunya. Kemudian kalian bandingkan suhu antara dua benda tersebut. Manakah yang terasa lebih panas? Kemudian anak-anak gambarkan benda yang ada pada kotak berikut ini ya. Kalian bandingkan ya suhu dua buah benda antara benda A dan juga benda B. Kalian gambarkan di buku latihan kalian masing-masing ya. Nah, setelah dibandingkan, kalian gambarkan bendanya pada kotak berikut. Lalu kalian urutkan suhu dua buah benda, yaitu benda C dan benda D. Anak-anak, pengukuran suhu bisa sama, bisa juga berbeda, tergantung pada orang yang mengukur. Apakah badan orang tersebut terasa panas atau dingin? Selain itu, juga tergantung pada suhu yang dirasakan oleh perabaan telapak tangan masing-masing orang, dan juga tergantung pada standar panas atau dingin yang diambil oleh setiap orang. Misalnya, orang A merasa panas, tapi orang B merasa hangat, karena standar untuk kategori panas bisa berbeda ya. Jadi, jika ingin mengukur mana yang paling panas atau dingin, orang yang mengukur dan juga benda yang diukur harus sama ya. Nah, seperti itu anak-anak, cara untuk mengukur suhu suatu benda dengan menggunakan telapak tangan. Dayu telah beraktivitas bersama teman. Dayu telah mengukur suhu benda dengan alat ukur tidak baku. Dayu dan teman-teman lalu beristirahat sejenak. Setelah itu, Dayu dan teman-teman bertukar cerita. Saat tertimpa bencana alam, bantuan sangat dibutuhkan. Orang-orang saling bekerja sama, para korban bencana dapat segera ditolong. Begitu pula saat di rumah terjadi masalah, anggota keluarga saling bekerja sama ya, agar masalah di rumah segera teratasi. Mari beraktivitas air. Anak-anak, apabila terjadi banjir, air akan menggenangi jalanan. Kaki sulit melangkah karena terasa berat. Ayo kita latihan berjalan di dalam air ya. Selalu siap siaga apabila bencana datang. Coba kalian amati gambar di atas. Apakah yang Udin dan teman-temannya lakukan? Bisakah kamu melakukannya? Senangnya beraktivitas di dalam air. Latihan yang baik untuk menghadapi bencana. Kini saatnya kembali ke kelas. Anak-anak, bacalah percakapan berikut ini ya. Dayu berkata kepada Lani, "Lelah ya setelah beraktivitas di air." "Lani, bolehkah saya meminta tolong?" tanya Dayu kepada Lani. "Memang lelah, tetapi hati senang." "Boleh Dayu, apa yang bisa saya bantu?" tanya Lani kepada Dayu. "Saya akan memanggil ibu guru. Tolong bersihkan papan tulis ya." "Terima kasih Lani," ujar Dayu. "Baik Dayu, saya akan membantu membersihkan papan tulis. Terima kasih kembali," jawab Lani. Anak-anak, pernahkah kamu membutuhkan bantuan orang lain? Lalu apa yang harus kamu ucapkan?
Menulis permintaan tolong. Bencana alam dapat menimpa siapapun. Bencana alam dapat pula menimpa dirimu. Saat menghadapi kesulitan, kamu pastinya perlu bantuan, bukan? Nah, mintalah tolong kepada temanmu. Coba kalian ungkapkan permintaanmu dengan kata yang santun ya. Nah, sekarang coba kalian tulislah kalimat permintaan tolong dari kata-kata berikut ini. Di sini sudah ada kata payung. Mari kita buat kalimat permintaan tolong dari kata payung. Bu Guru akan berikan contohnya ya. Pak, minta tolong ambilkan payung. Di luar sedang hujan deras. Nah, seperti itu anak-anak. Kalian bisa membuat kalimat permintaan tolong lainnya ya dari kata payung ini. Kata yang kedua adalah air. Di sini Bu Guru juga akan berikan contohnya ya. Kalimat permintaan tolong dari kata air adalah tolong bantu pegang tangan saya saat berada di air. Nah, ini juga kalian harus tuliskan kalimat permintaan tolong dari kata air ya. Kata-kata berikutnya yaitu banjir, longsor, bencana, dan juga sakit. Nah, kalian tuliskan ya kalimat permintaan tolong dari kata-kata tadi. Sekarang saatnya kita membuat hiasan dari tanah liat. Siti ingin membantu korban bencana alam. Siti mengajak ayahnya ke rumah tetangga Udin. Mereka mau membuat hiasan dari tanah liat. Tanah liat dibentuk menjadi aneka rupa. Hasilnya akan disumbangkan kepada anak-anak korban bencana alam. Seperti pada gambar berikut ini ya. Ini adalah contoh hasil kreasi hiasan dari tanah liat. Kalian bisa membuatnya di rumah ya. Kalian bisa membuat kreasi yang lainnya. Mari berkreasi membuat hiasan dari tanah liat. Coba kalian amati contoh bentuk hiasan tanah liat di atas berikut ini ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.